biaya hidup dibanding negara yang termasuk Eropa lain itu paling murah hitungannya. Halo, Assalamualaikum teman-temanku di Waalaikumsalam warahmatullahi di podcast dan YouTube. Saya sampai kaget ternyata Raffinya udah siap gitu ya. Ya, teman-temanku di podcast dan YouTube, seperti janji saya akan menghadirkan beberapa teman-teman milenial yang memang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri dan juga beberapa teman milenial yang sudah jadi alumni ya di beberapa kampus di luar negeri. Dan hari ini saya sudah terhubung dengan namanya Mas Raffi Nabil Arozi. Ya, halo Mas Raffi, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Raffi ini sebenarnya adalah temannya anakku, lah kelihatan banget kan tuanya ya. Berarti temannya Kevin yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Turki. Nah, kemarin saya waktu tanya-tanya sama Kevin tuh gini, Vin, kamu punya teman yang lagi kuliah di luar nggak? Oh, ada mah namanya Raffi. Oke, kita kontak-kontakan dengan Raffi dan jadilah kemudian saya terhubung dengan Raffi. Gimana, Vi? Sehat ya di sana? Alhamdulillah sehat baik. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang cerita dulu dong, Raffi ini sekarang kuliah di mana? Terus ngambil jurusan apa ini, Vi, di sana? Saya di Turki ngambil jurusan administrasi di Universitas Bandirma di Provinsi Bali Kasir, Turki. Provinsinya apa namanya? Bali Kasir. Bali Kasir. Oh, Bali Kasir. Oh, susah, logatnya agak susah ya. Itu kalau kira-kira dari ibu kota negara berapa lama jaraknya, Vi? Kalau dari ibu kota negara kan Ankara. Dari Ankara lama, kalau naik pesawat mungkin harus ke Istanbul dulu sekitar 2 jam. Nah, dari Istanbul itu kita naik kapal itu sekitar 2 jam. Kalau naik bus sekitar 5 jam gitu. Lama hitungannya juga, kalau ya? daerah Istanbul, dari kota Istanbul itu sekitar 2 jaman lah naik kapal gitu sampai. Oh, berarti ya total perjalanan kamu dari... Jadi ini teman-teman, Raffi ini sebenarnya aslinya arek Surabaya. Iya, Pi ya? Aslinya Surabaya ya. Yeah. Baru lulus SMA kemarin 2020, kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan ke Turki. Dan sekarang sudah ada di Turki. Jadi jauh sekali kalau bisa saya bayangkan antara jarak dengan ibu kota negara. Sekarang pertanyaan saya, kenapa pilihnya Turki, Pi? Dari sekian banyak negara ya, kenapa Raffi pilihnya Turki? Pertama, mungkin karena saya dari dulu tuh udah kayak suka sama Turki, kayak gitu loh sama negara Turki. Terus yang kedua, biaya hidup dibanding negara yang termasuk Eropa lain itu paling murah hitungannya. Terus juga di sini meskipun negara Eropa, ada yang Eropa, ada yang Asia, meskipun itu Islamnya masih ada gitu. Meskipun ya bisa dibilang kayak gitu mungkin Turki, cuman masih kental Islamnya gitu. Jadi enak buat ditinggali, nyaman juga di sini. Gitu. Oh, Raffi sebelumnya sebelum menempuh pendidikan terus memutuskan stay di sana itu udah pernah ke Turki juga ya dalam rangka traveling mungkin? Belum pernah, cuma lihat di YouTube, di berita-berita gitu. Kok berani ya maksudnya memutuskan langsung ke Turki gitu ya? Iya. Itu waktu itu ngomongnya ke orang tua gimana, Vi? Aku mau kuliah jauh banget tuh, orang tuamu nggak jauh amat gitu, kok nggak di Indonesia aja gitu? Atau orang tua memang mendukung? Nah, itu orang tua memang mendukung ini ke Turki. Jadi awalnya kan dulu itu kayak orang tua, ibu itu nyari-nyari tempat belajar kayak lembaga-lembaga agen buat berangkatin ke Turki. Akhirnya nemu. Terus waktu itu kayak cuman daftar coba-coba doang gitu kan. Maksudnya buat ya istilahnya kalau nggak keterima PTN gitu kan ke Turki gitu. Nah, iya. ternyata ibu itu lebih pengen saya berangkat ke Turki. Dan waktu itu saya waktu PTN kemarin udah keterima di UPN ini Surabaya Jatim, cuman nggak diambil karena ibu pengen banget ke Turki, sama bapak pengen banget ke Turki gitu katanya. Ya udah saya kan diberitahu gini, ya masuk nolak gitu. Meskipun seneng kan udah terima sini, cuman Turki gitu kan kayak lebih banyak pengalaman, nanti relasi juga, ya udah akhirnya mau aja sih gitu, alhamdulillah. Persiapannya berapa lama ya, Vi? Antara kamu kan kita mulai dari soundingnya banyak banget itu ya, apalagi nih Raffi jalur mandiri ya, maksudnya biaya sendiri ya?
biaya sendiri, berkas lewat jalur rapot mandiri. Oh, jalur rapot mandiri. Itu persiapannya dari mulai Ya. kita apa istilahnya berapa lama persiapannya, Vi? Sampai benar-benar kemudian berangkat gitu. Saya daftar itu udah lama. Cuman karena diganti universitas gitu. Universitas Oh. ini gitu. Kayak bingung masih milih muter-muter di mana gitu. Tapi tetap Turki Akhirnya ya. bulan September November saya milih Universitas Bandirma. Nah, waktu itu langsung sekitar sehari dibilangin kalau udah terima di Bandirma gitu. Oh, cuman 1 hari Akhirnya selisihnya. iya, akhirnya bulan Januari tanggal 25 saya berangkat ke Turki. Mungkin dari September, November, Desember, Januari 3 bulanan Oh, cepat sekali mulai ya. berangkat. Termasuk Iya. singkat ya persiapannya. Cerita dong, Vi, itu Pertama saya gimana? apa? Gimana? Pertama saya sebelum itu bukan daftar di Universitas Bandirma, di Bursa Teknik University. Kan karena dia pengumumannya lama dan waktu keluarin pengumuman nama saya nggak ada di situ. Jadi akhirnya ya udahlah saya milih di Bandirma aja gitu. Ya Oh, udah kita langsung ke Bandirma. Alhamdulillah. oh gitu ya. Sebenarnya berarti nggak terlalu susah ya, Vi, untuk daftar di beberapa universitas di Turki atau gimana? Ini hanya faktor keberuntunganmu saja atau memang sebenarnya emang nggak susah gitu loh? Mungkin menurut saya emang nggak susah gitu. Asalkan nilai rapotnya ya standar, bagus-bagus aja gitu ya. Insya Allah bisa masuk. Terus kayak apa namanya? Kalau kita kayak kemarin saya wawancara teman di Australia, di mana itu dia pakai IELTS kan. Kalau ke Turki apa standar untuk bahasanya? Kalau ke Turki standar bahasanya kita belajar bahasa itu namanya Tomer, kelas Tomer. Jadi nanti kita kelas Tomer itu di Turki selama ya kurang lebih setahun segituan. Setelah kita selesai Tomer, baru kita diperbolehkan kuliah. Pertama kita ntar belajar A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1 gitu levelnya. Oh iya, saya pernah dengar itu ya, level-level gitu ya. Jadi nanti pengantarnya bukan pengantar bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya bukan ya, Vi? Bahasa Turki Bukan, ya? Oh, bahasa Turki. bahasa Orang Turki. Turki juga di sini tuh yang ngerti bahasa Inggris sedikit gitu. Ternyata Oh cuma gitu. daerah wisata doang. Cuma tour leader aja mungkin ya yang menguasai bahasa Inggris gitu ya. Nah, lagi buat wisata-wisata yang bisa gitu. Tapi Raffi waktu sebelum berangkat masa nggak ada persiapan untuk mempelajari bahasa Turki yang untuk conversation sehari-hari aja? Nah, itu udah dari lembaga udah disediain kayak mereka ngadain khusus selama 3 minggu buat ya belajar yang dasar-dasar gitu ada. Jadi datang ke Turki itu nggak apa Nggak kosongan ilmunya itu kosong. nggak masih Oh ada iya. dikit lah. Jadi ini berarti lewat lembaga gitu ya, Vi ya? Iya lah lembaga. Istilahnya kayak apa ya? Kayak agen pendidikan gitu ya, Vi ya? Agen pendidikan buat ngeberangkatin ke Turki. Jadi ini selama setahun ini di Turki ini boleh dikata Raffi itu hanya belajar bahasanya aja dulu ya untuk preparation ya. Ya, masih Belum ada belajar bahasa dulu. belum masuk ke perkuliahan apa administrasi bisnis ya, belum ya? Belum. Masih fokus belajar bahasa dulu. Belajar bahasa. Nanti kira-kira berapa lama Vi rencana ini S1 kan ya? Rencana tuh berapa lama kalau sesuai jadwal? 4 tahun sih sama S1 4 tahun kalau sesuai jadwal. Jadi Oh. lulusnya paling ya karena tahun pertama dibuat belajar bahasa berarti total di sini saya ya 5 tahun gitu. Oh iya, 5 tahunan. 5 tahunan ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kan di Indonesia banyak ya Vi kampus dengan administrasi bisnis ya, ya kan? Nah, kenapa waktu ke Turki kok Raffi pilihnya administrasi bisnis, bukan umpamanya budaya atau apa ya? Kalau Turki itu apa ya? Mungkin budaya ya, lebih kepada kayak antropologi gitu, atau mungkin memang ini minatnya Raffi ini administrasi bisnis? Ya, ini pertama emang minat saya. Saya kayak penasaran gitu sama administrasi bisnis. Dan saya juga pengen tuh mempelajari kayak tentang ilmu bisnis-bisnis yang kayak hitung-hitungan. Karena administrasi masuk manajemen keuangan gitu-gitu. Ya, Jadi saya kayak tertarik gitu. Iya. Berarti kalau insya Allah lancar, selesai semua 5 tahun ya, Vi ya. Insya Allah ya selesai. Amin.
Itu Amin. kira-kira selama ini Raffi menempuh pendidikan gitu, ada nggak rencana maksudnya nanti balik ke Indonesia pas Lebaran atau apa gitu? Atau udah deh aku 5 tahun pokoknya selesaiin ini dulu, fokus di Turki gitu? Mungkin kalau itu saya pernah kayak bilang sama orang tua ya katanya 2022, 2023 baru balik gitu. Tahun ini nggak balik dulu. Nggak boleh balik ya, nggak Iya, boleh balik dulu. fokusin aja dulu. Iya benar ya. Berapa udah tengah-tengah kan. Ini keluarga juga nggak ada di sana? Ada Oh ada ya sama anak-anak keluarga. sama teman-teman. Nggak ada, Oh, oh nggak ada nggak ada. keluarga. Oh, tapi Iya, dari Surabaya berapa orang yang berangkat ke sana? Surabaya itu cuman saya setahu saya karena Hmm. lembaganya ini tempatnya di Bekasi, bukan di Surabaya. Oh, bukan di Surabaya ya. Iya, karena di Surabaya Iya, rata-rata yang kayak Australia, yang seperti itu ya, yang tujuan iya. Eropa ya Heeh. rata-rata. Mm. Gitu. Tapi total dari Indonesia berapa orang, Vi, yang bareng kamu? Banyak sih Bu, cuman kan lembaganya kayak nggak mencari anak-anak ke Istanbul, ke Universitas Istanbul, Bandirma, di kota-kota lain. Mm-mm. Mungkin angkatan saya ada kali kalau 60 anak dari Indonesia udah berangkat sampai ke Turki. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara masalah culture nih ya, Vi. Karena nggak mudah ya. Saya sendiri bayangin gini, jangankan pindah dari Surabaya ke Turki ya, artinya Indonesia ke Turki. Iya. Eh, kita pindah dari Surabaya ke mana ya, namanya ke Jakarta gitu aja. Rasanya sudah, ini culture-nya sangat berbeda sekali ya. Nah, ketika Raffi belum berangkat, waktu dulu kita flashback lagi ke bulan Oktober itu, belum berangkat itu yang kebayang sama Raffi, Turki itu seperti apa sih sebenarnya? Kebayangnya seperti apa? Oh nanti aku akan ketemu dengan suatu negara yang begini gitu. Saya sih waktu itu datang, kayak sebelum datang tuh ngebayanginnya kayak Turki itu negara pertama maju gitu. Selain maju juga mereka punya budaya-budaya yang kental banget gitu. Mm-mm. Terus mereka juga punya sejarah yang banyak tentang Islam, tentang keislaman, tentang agama gitu. Jadi ya saya kayak udah seneng gitu mau berangkat sih. Hmm. Udah nggak sabar, pengen buru-buru berangkat Pengen gitu. buru-buru Ngerasain berangkat. ya pengalamannya di luar negeri gitu. Gimana anak gitu. Nah sekarang setelah punya kerangka apa namanya frame reference begitu, terus datang nih tiba-tiba ya ke Turki. Ada nggak terus Raffi merasa, aduh kok nggak sesuai sama bayanganku ya gitu? Atau Raffi merasa, oh ini lebih dari apa yang aku duga gitu. Terkait culture itu lebih. Kalau terkait bayangan sesuai bayangan atau enggak sih, saya kayak alhamdulillah alhamdulillah aja gitu. Saya nggak merasa kayak nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak. Soalnya saya ya dari awal niatnya kayak udah seneng, udah mau nerima apa misalnya di sini susah atau gimana gimana gimananya, saya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Oh, sesuai ekspektasi atau enggak, sesuai ekspektasi atau enggak ya sesuai gitu. Sejauh ini masih sesuai. oh iya iya. Hmm. Berarti Kan saya walaupun dari dari SD SMP SMA udah biasa hidup udah pindah juga. oh gitu ya. Tapi Iya, belum pernah jauh sama orang tua baru ini. jauh mulai ini SMA itu udah sering ditinggal gitu sama orang tua. Oh iya, artinya udah terbiasa mandiri ya. Iya, udah biasa Mm-mm. sendiri juga. Raffi anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Tunggal, Oh anak anak tunggal. tunggal. Lah orang tuanya ditinggal. Orang tuanya ditinggal. Biar pacaran lagi ya mama papanya. Urusan kerja. Biasanya bapak pindah-pindah urusan kerja. Oh gitu ya. Oh anak tunggal. Waduh. Hmm. Ini biasa anak tunggal itu kan ya sama kayak anak saya juga nih. Jadi kadang-kadang masih apa ya, ada kangen orang tua gitu. Kalau Raffi ada nggak rasa kayak, aduh aku kangen banget nih sama orang tua, aku pengen. Tapi sekarang ada video call sih ya, gampang ya. Iya, bisa. Tapi pernah Kalau ada apa homesickness kayak gitu? kalau ditanya kayak gitu mungkin ada sih, mungkin pasti ada. Kangen ada sama orang tua, kangen ya kayak gitu dulu di Indonesia gimana gimana itu ada. Kan Hmm. karena udah sering terbiasa ditinggal, jadi ya udah biasa-biasa aja gitu. Setiap Iya. hari juga kadang ya setiap seminggu itu pasti video call, pasti teleponan. Iya, sekarang fasilitasnya banyak ya untuk bisa Iya, ngelepas kangen tuh banyak gitu loh.
Mm-mm. Iya, ini agak menarik juga karena ketika Raffi anak tunggal terus dibiarkan keluar gitu. Ini topiknya Ya, agak betul. agak menarik. Tapi karena Raffi ini mungkin adalah tipe anak tunggal yang mandiri ya, karena ada juga Iya. sih anak tunggal yang benar-benar nggak bisa gitu lepas dari orang tua tuh ada juga seperti itu. Udah jauh begini, ada nggak Vi makanan Indonesia yang kamu kangenin? Banyak, Bu. Apa? Nasi Banyak. bebek? Nasi goreng sih mungkin masih bisa buat Masih cepet bisa pakai bumbu bikin. itu. Heeh, masih bisa Heeh. bikin. Mungkin nasi Padang, lalapan gitu-gitu, Bu. Kangen banget. Oh, nggak ada Terus ya? bakso, mie ayam. Di sana nggak ada Bakso masakan mungkin Indonesia? nggak ada di sini ya. Nggak ada. Oh, kalau di daerah wisata di Istanbul Ada. ada makanan Asian food gitu. Jadi kayak Hmm. Malaysia, Indonesia ada toko-tokonya yang jual. Kalau di Hmm. sini kan saya lebih ke bukan ke tempat wisatanya gitu. Jadi ya jarang, kayaknya hampir nggak ada sih, nggak tahu lagi. Iya, kamu sejauh ini sudah jalan-jalan kemana aja? Saya nyampe di sini baru sekitar sebulan setengah. Baru ke Istanbul doang waktu itu sama ke Bandirmas sini di muter-muter sini. Belum jauh-jauh ya. Nah, sekarang tadi Belum, kan belum Raffi jauh. bilang kan memilih Turki karena salah satunya adalah terkait dengan biaya hidup ya. Emang biaya Ya, hidupnya berapa, Vi, kalau boleh dirinci? kalau boleh dirinci, Mm-mm. itu mungkin biaya hidup di sini sekitar uang 3 juta itu udah enak. Sebulan 3 juta 3 juta itu rupiah. sama dengan 3 juta rupiah sama Mm. dengan 1.500 tele. seribu lima Kita itu kalau ratus. di sini Mm-mm. 1.500 tele. Dan Mm. kita kalau di sini apartemen biasanya diisi 2 orang sampai 4 orang. Dan saya 2 orang. Jadi kita bagi dua gitu. Harganya apartemen itu ya Mm-mm. beda-beda. Cuman rata-rata itu 1.000 telean atau 900 tele. Mm-mm. Itu untuk apartemen aja itu udah Kos-kosan. termasuk air sama Nah, listrik belum? belum. Kalau saya kan apartemen 900 tele. Jadi kayak Mm-mm. rumah susun gitu. Dibagi dua jadi 450 tele. Empat ratus Air lima puluh. itu Mm-mm. biasanya sebulan itu habis 100, listrik 100, gas 100 gitu, segituan sih, sekitar segituan itu udah enak. Berarti Jadi kamu 300 kira-kira tele. berarti kira-kira kamu 1 bulan untuk living cost di luar makan itu ya nggak sampai 600 ya, Vi ya? Ya, Nggak sampai gitu. 600 ya, karena kan kamu sharing dengan teman toh. Terus, Bagi-bagi juga. kalau untuk makan, Vi, sekali makan yang standar berapa? Di sini sekali makan tuh sekitar yang murah ada yang 5 tele, tapi kalau makan kayak makan makanan gitu mungkin 15 sampai 20 tele. Oh, makanan Sekitar murah itu kayak apa? Kayak kebab gitu ya mungkin? jadi kayak yang kecil ya, yang kecil-kecil kayak namanya di sini kayak doner itu harganya 5 Mm. tele. Jadi roti diisi kayak gitu-gitu itu 5 tele. Kalau yang makan nasi ada ayamnya terus dikasih kayak bumbu kuning Turki Mm-mm. gitu sekitar 18 tele gitu. Itu sekali Jadi makan ya. Mm. uh, kan biasanya kan apa dolarnya dolar kursnya sekarang kan sekitar 1.800 sampai 2.000. Ya sekitar 30 ribuan berarti dikaliin 2.000 aja gitu, 15 tele Hmm. kaliin 2.000 lah, Kali 2.000 20.000. berarti ya. Ya, Terus selain itu biaya apa? Biaya SPP berapa, Vi? SPP alhamdulillah di sini murah, Bu. Berapa? Sekitar 6 bulan 1 semester itu Mm-mm. kan saya juta 350-an atau 1.400.000 selama Rp1.400.000. 6, iya, selama Oh, 6 murah bulan banget ya. Murah banget, banget. murah 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 banget. banget gitu. Murah banget ya. Daripada dibanding swasta Indo udah jauh sih, sama Jauh banget, Vi. apa Iya. negeri juga mungkin. Sama negerinya Indonesia mungkin juga lebih murah ini. Iya kan? Terus dulu waktu masuk berapa, Vi? waktu waktu masuk itu saya nggak tahu ya, itu lupa, itu orang tua yang ngurus. Tapi jelas kayaknya kalau Nah, dari begini kelihatannya memang jauh lebih murah ya kayaknya ya. ya, Kalau saya lihat sepintas ini angka-angkanya. mm, Berarti Raffi dengan 3 juta rupiah tuh udah hidup enak lah, Vi ya di sana ya. ya alhamdulillah cukup udah. Alhamdulillah ya cukup ya.
Tapi kadang juga sehari-hari masak juga sama teman di situ. Sehari-hari masak. Masak. Biasanya masak ayam, telur, ikan. Gitu biasanya. Gitu ya. Oke. Menarik sekali untuk mengetahui culture di sana ya, Vi ya.